Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Dinristika dengan NIM 2500012112050 dari kelas 4A FKM Undip angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai video pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai pengertian bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergeseran tanah maupun bebatuan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus bencana tanah longsor yang terjadi akhir-akhir ini. Yuk kita simak video selanjutnya. Cuaca ekstrim beberapa hari terakhir, saudara, mengakibatkan longsor di Kebun Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Detik-detik terjadinya longsor ini sempat terekam kamera warga. Sementara, 3 orang yang diduga tertimbun longsor hingga sore ini belum ditemukan. Inilah rekaman video warga yang merekam longsor di Gang Barjo, Kebun Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Longsor di Gang Barjo ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 3 orang tertimbun. Longsor menerjang kawasan Serasan Kabupaten Natuna pada Senin 6 Maret 2023 siang. Bencana tersebut dikabarkan menelan 50 korban jiwa. Menurut Bupati Natuna, Wan Siswandi, longsor sudah terjadi 2 kali dalam 1 pekan ini. Pada longsor pertama, Siswandi mengatakan tidak ada korban jiwa. Longsor pertama terjadi di Serasan Timur, namun tak ada korban jiwa dan warga langsung membersihkan rumah pasca peristiwa terjadi. Kemudian, saudara, longsor kedua terjadi di Genting Serasan, Kabupaten Natuna. Pada peristiwa ini diperkirakan menelan 50 orang. Baik, setelah melihat kasus-kasus yang terjadi terkait bencana tanah longsor di Indonesia, kita akan membahas mengenai analisis permasalahan bencana tanah longsor dan faktor penyebabnya apa sih yang bisa menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor itu sendiri dapat terjadi karena faktor alami dan faktor manusia. Nah, untuk faktor yang alami itu bisa terjadi karena curah hujan yang tinggi, kemudian pergeseran tanah, gempa bumi, tsunami, ataupun faktor-faktor alam lainnya. Gempa bumi juga dapat terjadi karena penggundulan hutan yang dilakukan secara ilegal oleh manusia. Hal ini menyebabkan akar-akar di dalam pohon tidak dapat menyerap air dengan baik dan apabila curah hujan tinggi dapat menyebabkan tanah longsor. Kemudian, pemukiman penduduk yang dibangun di lahan miring. Hal ini seringkali terjadi di masyarakat yang berada di lereng gunung ataupun lereng tebing. Hal ini dapat menyebabkan tanah yang tidak dapat berfungsi untuk menopang pemukiman dan dapat menyebabkan tanah longsor. Itu analisis dampak dari tanah longsor. Dampak yang pertama yaitu dampak mengenai kesehatan. Dampak kesehatan itu sendiri yaitu adanya korban jiwa dan luka-luka dari para korban. Kemudian adanya penyakit atau bibit-bibit penyakit pada saat pengungsian di posko pasca bencana tanah longsor. Selain itu juga para korban juga mengalami trauma psikologis akibat adanya tanah longsor. Dua yaitu dampak sosial. Para korban bencana tanah longsor akan kehilangan sanak saudara yang terdekat maupun teman-teman dan kerabat-kerabat. Ketiga yaitu dampak ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa para korban bencana tanah longsor juga akan mengalami kehilangan mata pencaharian dan sehingga dapat mengganggu aktivitas pekerjaan mereka dan mengalami pengangguran. Kemudian juga kehilangan harta benda dan tempat tinggal mereka. Mitigasi bencana tanah longsor yaitu yang pertama, tidak membangun pemukiman ataupun mata pencaharian di daerah rawan longsor seperti tebing ataupun juga lereng-lereng. Yang kedua, tidak menebang pohon secara ilegal. Yang ketiga, yaitu melakukan upaya preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat. Keempat, melakukan penyuluhan terkait bencana dan mitigasi bencana dan juga upaya untuk melindungi diri pada saat bencana. Sehingga ketika terjadi tanda-tanda bencana tanah longsor di wilayah tersebut,
masyarakat dapat segera untuk mengantisipasi dan menyelamatkan diri ke jalur evakuasi yang lebih aman.